Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini kita kedatangan sepatu Adidas BW Army Lux. Dan ini adalah salah satu rilisan klasik yang digas lagi sama Adidas di tahun 2025. Tapi nggak sampai di situ aja. Sebelum gue beli sepatu ini, ada salah satu hal yang menarik banget. Karena di dalam boxnya ini ada sepatu yang jujur aja mengingatkan gue sama salah satu brand luxury di luar sana. Namanya Maison Margiela, dan dia itu punya line up sepatu yang dikasih nama replika. Dan jujur aja bikin gue teringat sama sepatu ini. Padahal sepatu tersebut dijual dengan harga kurang lebih 6 jutaan. Dan sepatu ini dijual dengan harga 2,2 juta aja. Lumayan lah ya, ada beda harga 3-4 jutaan. Dengan beda harga segitu, kalau gue bisa ngedapetin topi American Needle ini kurang lebih 5-8 loh. By the way, buat kalian belum tahu, brand American Needle ini adalah salah satu brand topi legend yang baru aja masuk di Indonesia. Dia itu udah bikin topi dari tahun 1918, dan menurut gue waktu pakai topi ini gue seneng banget sama lekukan brim yang ditawarkan. Ini tuh cakep banget, dan tim yang direpresentasikan juga asik banget, klasik secara keseluruhan. Jarang kita temukan di brand topi yang udah familiar saat ini guys. By the way, buat kalian pengen tampil beda, topi American Needle ini dijual dari harga 550.000 sampai 600.000, dan kalian bisa cek aja langsung di Our Daily Dose Indonesia. Dan langsung aja kita unboxing sepatunya. Gue pengen ngasih shout out buat box yang ditawarkan juga, karena boxnya ini asik banget. Gue seneng banget sama boxnya kali ini, dimana jujur aja ini box yang bikin gue teringat waktu gue main ke museumnya Die Hard Adidas Fans. Mereka tuh punya banyak banget box kayak gini, dan gue bahkan untuk udah beli sepatu Adidas cukup sering, baru pertama kali dapat box yang kayak gini guys. Vibes-nya itu klasik banget, ada teksturnya juga, dan keren sih kalau gue ngelihat dari sisi boxnya. Dan sepatunya ini kayak gini guys. Langsung aja kita sikat unboxingnya. Kalian bisa lihat sendiri looksnya seperti ini. Dan emang nggak bisa dipungkiri, ini bikin keinget banget sama sepatu dari Maison Margiela yang dikasih nama replika. Yang cukup unik ya sebenarnya dari sisi Maison Margielanya sendiri, dia juga ngasih nama sepatunya replika. Yang itu berarti dari sisi artikelnya itu juga terinspirasi dari sepatu ini guys. Cuma sebenarnya sebelum gue beli sepatu ini, jujur aja gue tuh malah lebih familiar sama versi replikanya Maison Margiela. Gue nggak tahu sih sejarahnya itu dulu kayak gimana, mana yang duluan. Sampai akhirnya gue nge-search di internet, ternyata seri dari sepatu Adidas BW Army ini adalah versi yang pertama kali dirilis, karena sejarahnya ini adalah sepatu yang digunakan para tentara Jerman pada tahun 70-an. Dan ini waktu zamannya dulu Adidas masih sama Puma, jadi kayak masih ada, nggak bisa dibilang partnership juga ya. Dulu kan emang kayak jadi kesatuan gitu ya. Ya gue nggak tahu lah, panjang lah kalau ngomongin sejarah. Makanya kalian bisa lihat ada versi Adidasnya sepatu ini, terus ada army trainernya Puma. Dan setelah pada tahun 70-an tersebut, di tahun 90-an tuh kan kayak perang udah selesai gitu lah guys. Sepatu-sepatu ini yang dibikin itu masih kondisinya masih bisa dipakai, dan akhirnya jadi salah satu fashion item juga. Di tahun 99 sepatu tersebut masuk dalam line up show-nya Margiela, dan akhirnya ya jadi sejarahnya seperti ini. Sekali lagi guys, yang bikin gue heran, kok bisa ya gue itu lebih taunya versi Margiela dibandingkan sama versi Adidas ini. Kalau udah ngeliat produknya kayak gini, menurut gue sih ya emang ya mirip sih. Dan dengan adanya video ini ya guys, kita jadi tahu kalau misalnya hal-hal kayak gini tuh udah sering lah, atau udah emang ya awam kejadian di dunia persnikeran. Gak cuma di brand lokal aja. Dan itu udah jadi tanggung jawab gue juga untuk nginfoin ke kalian di setiap video guys, kalau misalnya ada produk-produk yang bikin gue keinget sama brand-brand lainnya. Dan terlepas gue tetap akan selalu menghargai originalitas dari sebuah produk, tapi bisa dibilang ini juga jadi salah satu POV menarik, dimana Margiela tuh bisa ngebawa produknya itu naik level kalau menurut gue guys. Dimana gue sendiri awalnya tahu sepatu replika desain seperti itu ya dari Margiela. By the way, namanya tuh kayak ada embel-embel luxnya, yang itu seharusnya artinya luxury nggak sih? Luxury lah harusnya. Dimana sepatu ini tuh secara desain uppernya itu terbilang cukup unik, dimana kalian bisa lihat ada sisi penggunaan material cracking leather yang memberikan sentuhan klasik dan juga vintage di sepatu ini. Kombinasi material yang digunakan ini mostly ada perpaduan suede, ada penggunaan material leathernya juga. Dan kalau dibandingin sama sepatu Samba ya, sebenarnya
sebenarnya sepatu ini tuh secara build-nya emang serupa tapi tak Samba aja gitu guys. Terutama di bagian inner lining sepatunya, di bagian jeruan dalam sepatunya, dimana sepatu ini tuh bisa dibilang build-nya tuh lebih tebal secara keseluruhan, dimana sepatu ini memiliki inner lining yang terdiri dari material leather juga. Kalian tuh bisa lihat dari sisi bagian tangnya, terus dari sisi dalam sepatunya, dan juga bahkan sampai ke area depannya ini mostly tercover dengan adanya penggunaan leather. Dan kalau dibandingin secara sebelahan sama Samba, itu terutama di bagian samping-samping sama di area depannya, itu secara inner liningnya berasa beda banget. Dengan adanya penggunaan material leather di bagian dalam, kayak strukturnya itu lebih tebel aja secara keseluruhan, pastinya bikin ini tuh punya feel yang lebih berat, dan juga waktu dipakai tuh berasa lebih kokoh secara keseluruhan guys. Dan salah satu bagian yang sebenarnya gue seneng banget di sepatu ini adalah dari sisi implementasi elemen branding yang bisa dibilang minimalis banget, clean secara keseluruhan, dimana untuk logo Adidasnya tersendiri itu bener-bener seamless aja gitu guys. Di area tang ini kalian bisa lihat ada sedikit bagian yang ke deboss atau emboss. Gue agak-agak rancu gitu ya guys, emboss, deboss, pokoknya timbul-timbul kayak gini. Dan satu lagi di bagian bawahnya aja sini, di bagian sole, yang ini menurut gue juga secara keseluruhan kalau nggak diperhatiin banget itu nggak kelihatan. Itu jadi salah satu highlight yang gue seneng banget, dimana kadang-kadang gue sendiri ya personally seneng sepatu yang emang kelihatan clean, subtle aja, nggak terlalu rame, nggak terlalu kebanyakan branding, dan waktu dipakai juga enak aja gitu kelihatannya secara keseluruhan. Mungkin satu bagian aja yang kalau gue bisa ubah dikit di sepatu ini, gue pengen ubah, adalah di bagian pewarnaan outsole-nya atau di bagian midsole-nya ini guys, yang rasanya ini tuh muda banget ya, warnanya tuh kayak coklat agak muda gitu, dan rasanya kalau dibikin dengan warna coklat yang lebih tua dikit aja, kayaknya bakal bikin sepatu ini tuh kayak warnanya lebih mantep gitu kalau buat gue personally. Juga kalau ngomongin masalah kenyamanan, sepatu dengan build seperti ini buat gue sih standar aja secara keseluruhan. Kalau kalian mau gunakan sebagai sepatu daily, menurut gue juga masih masuk banget. Ini teknologinya sih klasik banget, tapi sepatu-sepatu dengan build seperti ini pastinya nggak bisa di-compare sama teknologi-teknologi sepatu zaman sekarang. Dan by the way, buat kalian penasaran, dari sisi implementasi midsole sama bagian outsole-nya sendiri, ini juga bisa dibilang ya identik lah sama sepatu Adidas Samba, nggak terlalu banyak perubahan yang berasa signifikan, bahkan bisa dibilang juga sangat-sangat mirip. Kayaknya mungkin beda dari sisi lebarnya dikit gitu-gitu aja lah guys. Dan feel-nya juga sama aja ya, nggak jauh beda sama sekali. Menurut gue sepatu dengan modelan seperti ini bakal cocok buat dipakai untuk kegiatan daily juga. Entah kalian mau pakai kegiatan yang semi formal kayak ke kantor gitu juga masih bisa. Kayak pengen kelihatan looks-nya itu smart casual, mau looks yang biasa aja standar casual, itu juga masih masuk banget, dan emang ya clean aja secara keseluruhan desain. And last but not least, buat kalian yang penasaran sama fit yang ditawarkan oleh sepatu ini, menurut gue sepatu ini fitnya itu true to size, dan kalian bisa samain aja sama sepatu Samba, yang kalau kalian udah punya Samba kalian tinggal samain aja lah guys. Dan juga buat kalian yang penasaran bagian belakangnya dengan adanya build material leather kayak gini tuh sakit atau enggak waktu dipakai, secara looksnya juga berasa agak tinggi gini bagian belakangnya. Gue kemarin nyobain sepatu ini tanpa kaos kaki sih aman-aman aja, dan gue pakai sepatu Adidas Samba juga sebenarnya aman-aman aja sih. Jadi buat gue sendiri sih nggak ada masalah sama sekali. Cuma kalau kalian masih ngerasa kurang yakin, kalian bisa cobain dulu di toko. Tapi gue seriusan nggak ada masalah sama sekali. Gue bingung sih sebenarnya kenapa banyak dari kalian yang ngerasa pakai Adidas Samba tuh sakit gitu belakangnya. Ya gue nggak ngerti sih, karena gue pakai ke luar negeri pun juga aman-aman aja. Gue pakai buat ke mall juga masih oke. Gue pakai kaos kaki yang pendek juga oke. Orang-orang yang kenal gue juga rata-rata ngomongnya oke, nggak ada yang ngomong sakit gitu. Ya mungkin kalian belinya KW atau kaki kalian emang nggak cocok aja sih sama sepatu Samba gitu. And that's about it guys, initial review untuk sepatu Adidas BW Army Lux, dimana ini menurut gue jadi salah satu rilisan yang gue seneng banget dari Adidas di tahun 2025 ini. Looksnya clean, enak banget dilihatnya, dan model-model sepatu kayak gini menurut gue jadi salah satu sepatu yang tergolong timeless juga. Kalian bisa ngelihatnya dari sisi kalau kalian ngefans sama Margiela juga, ini jadi versi 2,2 yang bisa kalian dapetin dari sepatu 6 jutanya. Cuma ya
Ya, kalau gue sih, ini adalah versi yang mengawali dari sebuah desain yang bisa terbilang cukup gokil. Gue jujur aja agak bingung sih harus berdiri di stand yang mana, karena gue nggak tahu juga, mungkin di belakang pastinya ada agreement dan lain sebagainya untuk ngebikin Margiela itu masih bisa ngejual sepatu replikanya. Pasti dia harus menginfokan kalau emang kayak sepatu terinspirasi dan lain sebagainya. Gue nggak terlalu ngerti gimana, tapi sampai sekarang ya keduanya kayak masih berjalan aman-aman aja gitu, meskipun ada beberapa brand lain yang bikin dengan konsep tipe yang bisa dibilang cukup serupa seperti ini, bisa dibilang cukup terinspirasi seperti ini dan tidak berakhir dengan baik. Mungkin ya ada perjanjian, ada deal-dealannya, ya cuma it is what it is lah. Intinya gue kali ini pengen nge-highlight versi original atau yang mengawali dari sepatu ini. Adidas gokil banget, dan gue happy sih bisa ngedapetin sepatu ini dengan segala keunikan yang ditawarkan di sepatu ini. By the way, kalau kalian tertarik, sekali lagi harganya 2,2, udah available di Indonesia, dan check it out langsung aja guys. Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini, dan semoga video ini bisa membantu kalian untuk menemukan sepatu yang cocok. Alright, peace. Rasanya gokil ya kalau misalnya ada brand lokal yang nanti desainnya tuh dipakai sama brand internasional. Itu kayaknya juga menarik loh kalau bisa kayak gitu. Saking bagusnya.